anak Tuhan selalu ceria. Kayaknya yang di rumah yang lagi nonton gak berdiri. Coba berdiri dulu ya. Sekarang akan tanya sekali lagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, kita mau ngapain sekarang? Mau memuji Tuhan. Sudah siap belum adik-adik? Sudah kan? Oke, sekarang kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan. Mari kita bersukaria. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami supaya kebaktian pada pagi hari ini boleh berkenan di hati-Mu. Hanya ini menjadi doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita kembali mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama Kasih-Nya Seperti Sungai. Masih ingat kan adik-adik? Masih ya? Masih. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu hujan, mengalir waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Adik-adik ikutin dari rumah masing-masing ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berkatilah kami, biar kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Kakak mau kembali sapa lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ya, kita anak Tuhan selalu ceria ya. Gimana adik-adik selama pandemi, selama belajar di rumah? Adik-adik sehat kan? Lancarkan sekolahnya, tetap rajin berdoa kan? Kita walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap rajin berdoa. Iya, pas banget nih sama firman Tuhan yang mau kakak sampaikan pada hari ini tentang rajin berdoa. Ada satu tokoh yang terkenal rajin berdoa. Siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada yang tahu? Kita sama-sama buka ya adik-adik Alkitab kita dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12.
Daniel itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, perjanjian lama ya. Kita sama-sama buka ya, Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kakak baca dari sini, adik-adik ikutin dari rumah masing-masing ya. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Ya, ada yang tahu sekarang jadi kisah tentang siapa? Betul, kisah tentang Daniel. Daniel itu artinya apa? Catat ya. Daniel artinya adalah Allah adalah hakimku. Adik-adik pernah nggak dengar lagu tentang Daniel? Adik-adik, gimana? Ada yang tahu lagu tentang Daniel? Daniel di kandang singa. Kita sama-sama nyanyikan ya, oke? Daniel di kandang singa, pom-pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Ya, kayak gitu lagunya. Jadi, kisahnya Daniel itu dimasukin ke kandang singa. Awal ceritanya kayak gimana sih? Jadi adik-adik, Daniel adalah orang yang sangat pintar, sangat cerdas dan berhikmat. Pada suatu ketika, Daniel di Babel dipilih sama Raja Darius untuk menjadi pejabat di istananya. Dan Daniel termasuk 3 orang terhebat di istana tersebut. Setelah ganti beberapa orang raja, kalau misalnya di Indonesia mungkin ganti presiden, tapi kalau zaman dahulu ganti raja. Sudah 1, 2, 3, 4 kali ganti raja, tapi Daniel tidak diganti-ganti sebagai pejabat di istana tersebut. Itu membuat orang-orang di sekitarnya iri dan kesal sama Daniel. Kenapa sih harus Daniel? Sehingga mereka mencari cara bagaimana cara menjatuhkan Daniel. Tapi mereka nggak dapat caranya. Karena apa? Karena semua kerjaan Daniel jujur, semua kerjaan Daniel berhasil, semuanya berhasil. Jadi mereka punya akal, akhirnya dibikinlah suatu perintah. Siapapun yang menyembah ke yang lain kecuali raja akan dimasukkan ke gua singa. Jadi semua rakyat harus menyembah Raja Darius atau raja di Babel pada saat itu. Dan yang menyembah yang lain akan dimasukkan ke gua singa. Lalu Daniel mendengar tentang perintah itu. Daniel tidak mau menyembah raja karena hanya ada satu yang Daniel sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Hanya Dia, hanya Bapa, hanya Tuhan Yesus yang mau disembah oleh Daniel. Maka Daniel seperti biasa, dia disiplin adik-adik. Dari dia muda, dari dia kecil, dia sudah disiplin. 3 kali sehari dia naik ke atas, dia berdoa sama Tuhan, dia menyembah Tuhan Yesus, dia memuji nama Tuhan. Walaupun ada ancaman akan dimasukkan ke gua singa, Daniel tidak takut. Daniel tetap berdoa. Lalu, suatu ketika Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, ditangkaplah Daniel sama orang-orang jahat itu, seperti di ayat 12. Mereka menangkap Daniel. Lalu Daniel pun dimasukkan ke gua singa. Tapi adik-adik, sekalipun dimasukkan ke gua singa, Daniel tidak bersungut-sungut. Justru dia tetap berdoa dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Setelah dimasukkan ke gua singa, kira-kira bagaimana adik-adik? Kalau manusia biasa dimasukkan ke gua singa, apa yang terjadi? Pasti dimakan sama singa itu kan? Tapi ini Tuhan Yesus memberikan keajaiban dan mukjizatnya. Walaupun Daniel dimasukkan ke gua singa, Daniel akhirnya keluar dengan sehat, tidak disakitin apa-apa, tidak dimakan oleh singa itu, tidak dilukai sedikit pun tidak. Dan akhirnya
Selanjutnya, Daniel pun keluar dengan selamat, tidak menderita apapun. Tangannya, semua tubuhnya baik adanya, tidak terluka sedikit pun. Itulah Tuhan Yesus menjaga Daniel. Tuhan Yesus menjaga orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang taat, orang yang setia, dan orang yang rajin berdoa, Tuhan Yesus jagain. Lalu semua warga, bahkan Raja Darius pun terkaget-kaget melihat itu semua. Kok bisa dimasukkan ke gua singa tapi tetap aman? Akhirnya mulai dari situ Raja Darius dan semua warga percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Lalu orang yang tadinya mau menyembah Daniel, orang-orang jahat itu, akhirnya merekalah yang dimasukkan ke gua singa. Itulah adik-adik, gunanya kita harus rajin berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Apapun kejadiannya, apapun yang sekarang sedang terjadi, pandemi, COVID, kita harus tetap rajin berdoa ya adik-adik. Semoga kita bisa kayak Daniel, gak bersungut-sungut, tetap rajin berdoa sampai Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya, kemuliaannya. Tuhan Yesus pulihkan dunia kita, terutama negara kita Indonesia. Kuasa Allah yang sangat dahsyat selalu menyertai orang-orang yang setia sama Tuhan, orang yang setia sama Allah. Adik-adik mau gak setia sama Tuhan? Adik-adik mau rajin berdoa gak? Mau rajin baca Alkitab gak? Mau rajin memuji nama Tuhan gak? Ya harus rajin ya adik-adik ya. Lalu kenapa sih Kak kita harus berdoa? Kenapa? Yang pertama, karena doa itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Banyak banget di Alkitab dibilangin kalau kita harus berdoa. Adik-adik tahu nggak arti dosa itu apa? Dosa itu kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Lalu kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, berarti kita berdosa. Kalau Tuhan memerintahkan kita berdoa tapi kita nggak berdoa, berarti kita berdosa. Lalu yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena banyak serangan dari si iblis, dari orang-orang jahat yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya itu kita harus berjaga-jaga terus dengan cara berdoa. Makanya kita harus rajin berdoa ya adik-adik. Kita doakan semuanya. Kita doakan sekolah kita. Kita doakan gereja kita. Kita doakan mama dan papa kita. Doakan juga semua orang-orang yang sekarang sedang terkena COVID. Biar Tuhan Yesus sembuhin. Kalau ada di antara keluarga kita yang sekarang sedang sakit COVID, Tuhan Yesus sembuhin. Atau sakit apapun, semoga Tuhan Yesus sembuhin. Buat keluarga-keluarga kita yang mungkin sekarang sedang kesusahan mencari pekerjaan, kita doakan sampai nanti Tuhan Yesus kabulkan doa kita. Kita juga berdoa buat gereja kita biar kita bisa kembali beribadah seperti semula ya adik-adik. Siapa yang udah kangen buat ibadah sekolah minggu di ruang sekolah minggu? Kakak, siapa lagi yang kangen? Kakak mau absen deh nih. Siapa aja yang ikut ibadah sekolah minggu walaupun dari YouTube? Kalau kakak panggil nanti sektornya, angkat tangannya ya. Sektor 1 Jayanti, angkat tangannya. Siapa? Lalu sektor 2 Telaga Besari ada? Sektor 3 Villa Balaraja? Sektor 4 Taman Balaraja? Sektor 5 Permata Balaraja? Siapa angkat tangannya? Sektor 6 Bukit Gading, angkat tangannya. Lalu yang terakhir sektor 7 Balaraja Kresek, angkat tangannya. Ternyata semua rajin ya. Minggu depan lebih rajin lagi ya. Semoga kita bisa segera bertemu kembali adik-adik ya. Oh iya, jangan lupa kita juga mendoakan kakak sekolah minggu kita yang baru menempuh hidup baru, Kakak Nia. 2 minggu lalu Kakak Nia memberkatan gereja menikah sama Abang Oscar. Kita doakan semoga keluarganya jadi keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Kalau adik-adik ada yang mau didoakan, nanti tulis di komentar ya. Nanti didoakan sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai situ aja firman Tuhan. Semoga kita semakin rajin berdoa. Seperti Daniel rajin berdoa 3 kali sehari. Kita juga lebih dari 3 kali sehari kita berdoa sama Tuhan ya. Oke, kita sama-sama berdoa bareng ya. Setiap malam nanti kita berdoa bareng ya buat Indonesia, biar Indonesia segera pulih dari COVID. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Bapa, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, semoga kami seperti Daniel bisa menjadi anak-Mu yang rajin berdoa, rajin datang kepada Tuhan, dan rajin memuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak perlu takut apapun yang mengancam kami tidak perlu takut karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menjagai kami selalu. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga atau setiap orang yang terkena COVID. Tuhan Yesus berikan kesembuhan, kemampuan dia untuk pulih dari COVID Tuhan Yesus. Tadi juga semua keluarga kami Tuhan Yesus, biar keluarga kami maupun kami tidak ada yang terpapar lagi COVID ya Bapa. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus kiranya membuka jalan biar Indonesia terbebas dari COVID, biar pandemi ini bisa selesai Tuhan, sehingga kami boleh seperti sedia kala lagi Tuhan Yesus beribadah kepadamu di gerejamu ya Bapa. Tuhan, walaupun sekarang kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan tidak mengurangi Tuhan semangat kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan di persekolahnya, Tuhan campur tangan, berikan kepintaran Tuhan Yesus, berikan kemampuan juga Tuhan Yesus cukupkan untuk mereka bisa sekolah online ya Bapak. Berkati orang tua dari semua adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus berikan pekerjaan yang baik, cukupkan rezeki untuk setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan Yesus, HKBP Balaraja, serta pendeta kami, Pak Halado, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa kami sampaikan di dalam doa kami. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Tuhan Yesus agar selalu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa buat kakak Nia Tuhan Yesus yang baru saja menikah. Tuhan Yesus berkati rumah tangganya menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan dan rumah tangga yang Tuhan Yesus berkati. Inilah jadi doa kami Tuhan Yesus, banyak sekali dosa kami mohon ampun, semoga dosa tersebut tidak menghalangi berkat Tuhan pada kami. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang berkuasa, kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu puji-pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa yang sudah diajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Doa Bapa kami di doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.